yang seperti yang ada tadi gitu. Oh iya. Adanya fakta-fakta seperti yang tadi itu, maka peran Fasda itu memang sangat-sangat luar biasa. Berikan motivasi yang lebih mendalam ya terkait ini. Misalnya kita lebih motivasinya itu untuk mendapatkan jariah gitu ya dari kegiatan PKB ini gitu. Jadi satu praktek baik yang diberikan kepada guru-guru lain, kemudian diikuti oleh guru lain yang lebih banyak, maka itu akan menjadi jariah kita gitu. Sehingga karena apa? Karena kalau kita motivasinya uang misalnya gitu ya. Ini Fasda ini kan pembayarannya kan uang transport ya, uang harian dan uang transport at cost dan uang harian aja kan gitu ya. Nah, sementara tugas mereka itu menghidupkan PKB di MGMP-nya. Lalu ini gambaran ya Bapak Ibu kegiatan in PKB. Oh iya ini kok masih MTS. MA. Ya. Ini contoh saja. Ini contoh ini sebenarnya tidak harus ditiru ya, tetapi minimal pas Fasda itu dikasih gambaran nih, terutama nih Fasda-Fasda yang tidak ikut jadi pengurus MGMP nih ya. Bahkan Fasda yang tidak mengajar mapel tersebut kan ada juga nih. Nah, ini berikan gambaran bahwa Fasda itu tugasnya sebenarnya adalah melaksanakan proposal yang sudah diajukan itu. Pelatihan itu panduannya adalah proposal. Nah, jadi bukan Fasda yang mengarang sendiri gitu ya, pelatihannya nanti seperti apa, tidak. Makanya Fasda itu harus bekerja sama dengan MGMP, karena dia yang tahu proposalnya. Sebenarnya kata kuncinya itu aja sih, Fasda itu adalah pelaksana bagi proposal yang diajukan. Gitu. Nah, oleh karena itu tiap kabupaten kota kan beda-beda proposalnya. Oke lah, UP wajib memang sama gitu ya, tetapi bumbu-bumbunya, kemudian mapel-mapel lain yang menjadi pilihan atau mapel umum yang menjadi pilihan kan saya yakin tiap kabupaten kota pasti ada dan beda-beda. Nah, jadi ini gambaran aja nih in yang pertama gitu ya. In yang pertama kali itu biasanya ada seremoni resmi di mana di sini ada sambutan pejabat yang di dalamnya adalah masuk materi toleransi dalam keberagaman dan juga sedikit tentang program PKP. Nah, ini jadi Bapak Ibu di Fasda nanti tidak mengampu maper umum ya, tidak memberikan materi umum termasuk toleransi dalam keberagaman pun itu yang memberikan adalah pejabat, bukan Fasda atau Fasprop atau IN gitu ya. Nah, di Fasda itu sebenarnya tugas utamanya adalah mempraktekkan UP wajib. Kemudian merancang desain pembelajaran untuk ON yang ini nanti anggotanya adalah guru-guru yang di MGMP tersebut itu merancang desain. Kalau di sini kan Bapak Ibu Fasda kan Bapak Ibu Fasprop dulu merancang desain untuk ON. Nah, ini mereka juga melakukan rancangan desain untuk ON terhadap UP wajib tadi gitu. Dan persiapan ON yang dilakukan di madrasah. Jadi di sini ada sesi merancang desain pembelajaran untuk persiapan ON. Kemudian dilanjut ON ya Bapak Ibu ya. Nah, ini praktek mengajar UP wajib di madrasah masing-masing. Di sini guru-guru tidak boleh dibayarkan uang transportnya, tapi pendampingan oleh Fasda dan pengawas pembina atau pengurus MGMP yang melakukan monitoring ya pada saat pelaksanaan ON itu boleh dibayar transportnya. Dan ini untuk pertanggungjawaban ya Bapak Ibu ya, karena kegiatan ON itu juga nantinya harus dilaporkan di pertanggungjawaban blok grant-nya, maka jangan sampai ini ON itu tidak dilakukan gitu. Nah, ini jadi Fasda itu melakukan monitoring pelaksanaan ON. Bahkan tadi kalau di DKI itu masing-masing Fasda itu membuat Google Classroom gitu ya. Google Classroom untuk apa? Untuk para guru-guru itu mengupload hasil-hasil on-nya tuh di situ gitu. Mulai dari foto-foto, kemudian apa materinya, kemudian apa ya, dan terusnya ya, media yang digunakan dan lain-lain tuh di Google Classroom. Jadi intinya kegiatan on ini memang harus terbukti dilaksanakan. Nah,
ini salah satu tugas Fasda itu adalah dia melakukan monitoring. Nah, ini boleh dibayar transportnya. Nah, pada saat melakukan monitoring, mungkin bisa mengisi rubrik refleksi kegiatan on atau feedback ya, yang kalau kemarin, kalau besok kita lakukan tuh kan ada instrumen feedback itu ya. Nah, itu kita bisa gunakan pada saat Fasda itu melakukan monitoring kegiatan on. Ini balik lagi ya, setelah on mereka balik lagi ke in 2 melakukan refleksi, membawa temuan-temuan yang diperoleh pada saat kegiatan on. Kemudian Fasda itu memberikan umpan balik ya terhadap kegiatan on UP1, lalu mereka di sini melakukan evaluasi ya terhadap UP wajib yang dipraktekkan, kemudian melakukan desain redesign lah pembelajaran hasil refleksi setelah on tadi. Oh, ternyata di madrasah saya di kabupaten saya ini yang perlu diperbaiki dari UP tersebut adalah bagian mananya gitu. Artinya ada temuan-temuan di sini ya, bisa jadi tidak cocok diterapkan di kabupaten tertentu gitu. Lalu diakhiri dengan penguatan materi pedagogik. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkan misalkan mau mengisi tentang materi umum atau bahkan ada yang MGMP itu yang dia mengundang narasumber dari luar. Nah, itu silahkan. Itu prinsipnya adalah sesuai dengan apa yang diajukan di proposal. Nah, ini gambaran satu putaran in on in ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa proposalnya. Kalau di DKI itu, contohnya kalau di DKI itu kita karena sudah diarahkan oleh Kanwil gitu ya, proposalnya itu bentuknya seperti apa, itu di DKI itu kalau nggak salah hanya satu UP wajib. Tapi yang ini direfleksi, lalu di-on-kan lagi gitu. Biar mantep katanya gitu. Sampai dilakukan assessment dan lain-lain sehingga satu P wajib itu melotok. Itu kalau di DKI itu arahan dari Pak dari Kanwil seperti itu ya. Ya, silakan aja. Makanya Bapak Ibu acuannya kegiatan-kegiatan ini adalah proposal yang diajukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu mereka berdiskusi secara kelompok. Nah, kelompok ini di dalam satu provinsi sesuai mapel masing-masing. Jadi tetap berada di kelas. Lalu mereka berkelompok kalau isinya dari 3 kabupaten. Nah, kalau kayak Jatim gitu kan banyak banget ya kabupatennya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi satu provinsi itu bisa. Nah, kalau di Jatim mungkin kalau satu provinsi berkumpul itu sudah satu provinsi ya. Nah, ini kalau di Jatim mungkin jangan satu provinsi ya karena cuma satu provinsi. Nah, kalau Jatim ya udah sendiri-sendiri aja per kabupaten. Kemudian kalau di DKI bolehlah, DKI Banten itu bisa dipisah ya. Kemudian DIY Jateng mungkin bisa dipisah gitu ya. Tapi kalau provinsi kayak Jawa Timur itu sudah satu provinsi sendiri dan pesertanya cukup banyak. Jadi mereka bisa berdiskusi sendiri ya gitu ya. Nah, kalau di MI kemarin mereka itu kan KKG-nya kan literasi numerasi sains itu tidak terpisah gitu. Jadi tidak berbasis mapel tapi berbasis guru kelas atas, guru kelas bawah. Nah, jadi bergabung ketiga-tiganya dalam satu mapel. Nah, mereka diskusi itu untuk ngapain gitu ya Bapak Ibu. Nah, mereka diskusi itu untuk mengerjakan RTL, lembar RTL yang terdiri dari kegiatannya 5 in, 2 on. Nah, kegiatan ini dirancang sesuai dengan proposal yang diajukan. Nah, ini kata kuncinya ini Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak usah untuk tahap pertama ini ya, kita pokoknya acuannya proposal saja. Tapi apakah proposal itu tidak bisa direvisi gitu ya? Saya yakin dengan kondisi yang tadi di awal itu bisa jadi akan terjadi revisi-revisi. Misalnya kalau dia dapat blok grant terus dia tidak ada Fasda. Dia harus nyari Fasda dari kabupaten lain misalnya ya. Dan kabupaten lain itu mungkin kalau di daerah tertentu dia bisa dekat gitu. Tapi di daerah Indonesia bagian zona 1, zona 2 bisa jadi sangat jauh-jauh gitu. Misalkan di Kepulauan Riau. Itu Fasda dari kabupaten lain itu bisa harus menyediakan akomodasi dan transportasi. Nah, kira-kira dananya cukup atau tidak? Nah, ini juga kan harus dipertimbangkan. Intinya
seperti itu Bapak Ibu, nanti kalau memungkinkan ada presentasi kelompok, diskusi itu untuk memperkaya. Nah, ini RTL-nya seperti ini ya, lembar RTL-nya itu ini. Ini masih MTS kemarin. Silakan Bapak Ibu ya nanti didiskusikan. Ini gambarannya aja. Nah, info terbaru ya Bapak Ibu, blok grant itu akan cair sekitar tanggal 12. Ya, 12 Oktober. 12 Oktober. Ya, jadi cairnya. Jadi Pasca ini selesai tanggal 11, dia 12 itu sudah bisa bekerja. Nah, jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu kegiatan usahakan selesai itu bulan akhir November. Nah, akhir November selesai. Jadi Desember awal bisa ada waktu untuk menyusun laporan. Nah, ini RTL-nya ini Bapak Ibu nih ya. Nama ini masing-masing buat ya, masing-masing buat. Kabupaten mana? Bu. Belum. Masih PPT, Bu. Oh iya ya, belum saya stop yang tadi. Ya, sebentar. Nah, ini. Nah, ini RTL ini udah ya, Pak? Sudah, Pak. Nah, RTL ini yang diisi sebenarnya hanya tanggal-tanggal nih, rencana tanggal-tanggal mau ngapainnya kapan gitu ya. Nah, jadi tanggal ini tanggal pelaksanaan mulai dari persiapan nih. Persiapan ini apa sih yang dilakukan gitu ya. Mereka setelah selesai TOT Fasda, mereka melapor ke Kasipenmat masing-masing Bapak Ibu. Bisa rombongan lah kesananya, tapi mereka harus melaporkan nih bahwa di kabupaten ini itu ada Fasda apa saja kan gitu ya. Nah, jadi silakan mereka barengan untuk melapor. Saya lihat kok ada banyaknya tapi banyak ganda. Kemudian memetakan rencana pelaksanaan PKB, kemudian menyusun silabus. Silabus ini sesuai dengan proposal yang diajukan Bapak Ibu ya. Dengan proposal kayak ini, maka silabus pelatihannya apa saja nih, materinya apa, tujuannya apa, dan menyusun skenario bersama Fasda yang lain. Nah, ini tanggal pelaksanaannya, ini rentangannya berarti kalau misalkan blok grant itu tanggal 12 itu kan minggu depan ya, minggu kedua bulan Oktober. Nah, jadi mungkin perencanaan itu sekitar di minggu kedua, minggu ketiga bulan Oktober. Lalu pelaksanaan itu mulai pelaksanaan PKB-nya. Nah, pelaksanaan PKB ini dilaksanakan mungkin sekitar akhir Oktober sampai minggu ketiga lah paling lama ya, minggu ketiga bulan November. Sehingga minggu keempat bulan November itu pengurus MGMP bisa ada waktu untuk menyelesaikan laporan-laporan sampai akhir November. Nah, ini kapan akan melaksanakan pelatihan? Nah, ini Bapak Ibu, Faspro perlu memandu banget ya. Kalau misalkan 7 in 2 on nih, ini kapan kira-kira akan dilaksanakan nih? Rentangan waktunya itu kan berarti minggu keempat bulan November, minggu kelima November sampai minggu kedua minggu keempat 5 Oktober sampai dengan minggu 1-2 November ya, sebulan lah, sekitar bulan lebih lah, bulan 1 minggu ya. Nah, ini kira-kira in-on-nya gimana? Kemarin kalau di MI itu, Bapak Ibu, kalau di MI itu, karena ada yang mengajukan 3 mapel sekaligus, berarti seminggu itu in-on-in. Misalkan in 1 hari Senin, on-nya itu Selasa sampai Kamis, in 2-nya Jumat. Mapel literasi misalnya. Minggu depannya mapel numerasi kayak gitu. Nah, terus gimana kalau kondisinya ternyata yang di-on-kan ini kan tidak sesuai dengan jadwal yang di madrasahnya masing-masing gitu ya. Nah, kita nggak usah mikirin itu Bapak Ibu, kita anggap saja kita kayak penelitian gitu ya, kita minjem kelas mereka untuk melakukan uji coba tentang UP wajib. Nah, jadi tetap kita harus lakukan itu sesuai dengan jadwal kita. Nah, ini pentingnya makanya Bapak Ibu kita lapor ke Kasipenmat. Maka ketika kita lapor ke Kasipenmat dengan perencanaan-perencanaan yang lebih matang, kita bisa minta surat tugas dari Kasipenmat nih. Sehingga Bapak Ibu Camat nanti tidak menghambat gitu guru-gurunya untuk melakukan kegiatan PKB yang 1 bulan ke depan ini
mungkin akan banyak kegiatan keluar gitu ya. Karena mepet waktunya. Nah, itu pelaksanaannya. Ini sebenarnya diisi tanggal-tanggalnya aja. Kemudian menyusun review modul, melatih. Nah, ini mendampingi, ini ketika on, memfasilitasi mempelajari modul. Nah, ini ketika mereka merancang desain itu kan mereka mempelajari modul ya, sekaligus melakukan review modul, direfleksi, itu bisa mereview modul, lalu memantau dan mengevaluasi ini mulai dari pelaksanaan in maupun on-nya. Lalu melaporkan hasil pelatihan bersama pengurus MGMP. Demikian Bapak Ibu nih ada chat ya. Ada banyak chat ini. Ya, nanti PPT dikirim. Oke, mohon mikrofonnya dimatikan. Bu Ana, Oh iya, ada bisa yang resen. tanya? Bu Atika silakan. Ya. Kalau misalnya tadi di kegiatan ini kan MGMP ya, Ya. Silakan Bu. Siapa Bu Ana? Saya atau Ibu yang barusan ya? Oh iya, sebentar nih saya lihat yang resen ada. Bu Atika. Oh, Bu Atika dulu ya, silakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini Bu Ana atas materinya yang memang sangat dibutuhkan karena kemarin waktu kita materi MEQE itu udah banyak pertanyaan dari teman-teman ya, karena kan ada evaluasi-evaluasi. Nah, jadi untuk pertanyaannya gini Bu Ana, kemarin teman-teman, misalnya itu di satu kabupaten atau kota, itu kan ada contoh Pekanbaru, ada 25 guru, itu dari 12 madrasah swasta dan negeri di Pekanbaru. Nah, mereka kan apakah mengadakan on semuanya, terus bagaimana FASDA-nya itu memantau, memonitoring gitu ya, dan mengisi form-form evaluasi yang ada beberapa itu. Nah, itu dia satu pertanyaannya. Lalu untuk kegiatan MGMP ini gitu, nah ini dilaksanakannya berarti kan full 1 hari ya, itu Bu Ana ya. Nah, 1 hari tadi Bu Ana juga informasiin bisa dikasih surat tugas dari Penmat. Nah, seperti itu. Terus teman-teman ini setelah in terus mereka on lalu in lagi. Nah, itu semuanya di tangannya FASDA gitu Bu Ana ya. Tapi yang ini ya, yang masih membingungkan itu bagaimana mereka melaksanakan on-nya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang on-nya ini untuk semua Bu. Jadi kalau anggotanya 25 ini ikut PKB di MGMP, 25-nya harus melaksanakan on. Nah, cuman untuk pendampingannya gitu ya, tentu nggak mungkin semua ya, sampling aja gitu. FASDA ini kan waktunya juga terbatas, nggak mungkin dia tiap hari melakukan pendampingan gitu ya. Nah, itu juga bisa melibatkan pengurus MGMP, kemudian juga mungkin pengawas ya, pengawas pembina maupun FASDA pengawas itu bisa dilibatkan untuk melakukan monitoring FASDA. Lalu juga secara administrasi bisa dilakukan monitoringnya, melakukan ini ya portofolionya melalui di Google Classroom itu, dibuat Google Classroom terkait dengan kegiatan ini gitu. Dan Bu Ana itu berarti kan ada ya evaluasi yang 789 itu kan kepala madrasah dan pengawas itu memang harus semua diisi ya Bu Ana ya. Yang mana Bu? Kan yang EF 789 itu kan wawancara FASDA kepada Kamat dan pengawas. Nah, berarti kan pengawas sama Kamat ada yang melihat kegiatan on. Nah, itu semuanya kita mintakan evaluasinya ya? Ya, kalau yang ini aja Bu, yang memantau aja gitu ya. Oh, gitu. Aja. Oke, makasih Bu. Oke. Saya Bu. Pak tadi Bu Susan atau Pak Susan ya? Pak Susanto. Oh, Pak Susan
toh. Alah Bapak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Jawa Timur, Ibu. Oke. Ini tadi waktu duhur itu kita dapat informasi yang sebenarnya melegakan kami, tetapi hari ini mendapat informasi lagi dari panjenengan kok malah bingung lagi. Ini dari awal saya ceritakan. Jadi siang tadi kita koordinator Fastprop yang ada di Jawa Timur itu ada 7 atau 8 itu tadi dikumpulkan. Nah, kebetulan yang menyampaikan itu koordinator Fastprop dari pengawas itu menyampaikan bahwasannya Fasda itu nanti pembagian tugasnya itu dari pusat. Artinya untuk MGMP yang mendapat block grant tetapi Fasdanya tidak ada, itu nanti sudah dipetakan sama pusat, sudah ada yang mengkondisikan. Jadi MGMP nggak usah bingung-bingung mencari Fastprop seperti itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah benar seperti itu? Karena siang tadi saya mendapat informasi itu seperti itu disampaikan oleh koordinator Fastprop pengawas yang ada di Jawa Timur. Siapa Pak? Pak Asari. Makanya saya juga agak lega dengan seperti itu. Bapak lega, kita enggak. Ya. Terus gimana terus? Terus selanjutnya, kalau tidak seperti itu berarti misalnya contoh di kasus saya, di saya itu Fastpropnya ada, Fasdanya tidak ada, tapi MGMP-nya menerima block grant. Nah, apakah Fastprop itu bisa berfungsi membantu menjadi fasilitator di MGMP atau bisa apa enggak seperti itu? Karena kebetulan di Jawa Timur itu kan banyak Bu, untuk satu provinsi kabupatennya banyak. Nah, kalau kita mendatangkan dari Fasda dari kabupaten lain, itu juga mungkin Fasda tersebut juga di kabupaten itu kan juga punya tanggungan di MGMP-nya di kabupaten. Nah, itu untuk mengisi kekosongan semacam itu bagaimana? Sementara itu aja Bu. Terima kasih. Oke Pak Susanto. Jadi yang pertama terkait dengan apakah itu dari pusat, itu tidak ada Pak dalam mekanismenya kita yang menentukan ya, pusat yang menentukan Fasda. Nah, justru yang yang Fasda ini justru wewenangnya di kabupaten kota. Mas, silahkan gitu Bapak Ibu di Penmat itu untuk inikan gitu ya. Sebenarnya pun gitu ya, maksudnya kasih Penmat kabupaten kota pun itu juga menunggu laporan dari Fasda-Fasda yang sudah TOT ini gitu. Seperti itu. Jadi kita ini mekanismenya adalah mekanisme berjenjang tadi ya Pak. Makanya kalaupun kita dari pusat itu adalah per mapel nih. Misalkan Pak Susanto ini mapelnya apa? Kimia Bu. Kimia. Pak Kimia kan koordinator mapel pusat kan Pak Rijal. Iya. Ya kan? Kemudian ada koordinator Fasprop kan di masing-masing provinsi. Nah, gitu. Jadi mereka inilah yang masing-masing provinsi ini yang saling ini Pak. Makanya ketika RTL nanti itu dikumpulkan RTL-nya ya. Itu dikumpulkan ke link yang diinikan oleh Fastprop tersebut kan. Dibuat aja link Google Drive di Google Form untuk pengumpulan RTL gitu. Nah, sehingga masing-masing mapel tuh punya petanya nih. Mana kabupaten yang ada ininya, mana yang nggak ada, mana yang dapat. Tapi kalau yang tahu yang dapat blok grant itu kan bukan kita ya Pak ya. Itu kan dari pengurus gitu. Nah, jadi yang bisa mengkoordinir itu sebenarnya adalah dari Kasih Penmat. Mana yang kayak di DKI ini ya, kita tadi di DKI itu Pak sudah dikumpulkan dari Kanwil itu sudah ketahuan ini untuk MI itu mana yang dapat block grant, di Jakarta Barat berapa, di Timur MA juga berapa. Nah, kita jadi sudah punya gambaran nih. Dari situ kita ngumpul nih Pak, satu provinsi ya kalau di DKI ini contoh nih. Itu dari IN, Fastprop, Fasda, seluruh mapel dari MI, MTS itu masing-masing punya koordinator, dikumpulkan jadi satu. Nah, masing-masing koordinator inilah yang nanti membuat peta nih. Ya kan yang tahu kita nih, Fastpropnya ada berapa, Fasdanya berapa kan kita ya Pak. Nah, dengan koordinasi dengan Kanwil seperti itu, kita jadi bisa matchingin nih. Oh, ternyata untuk Jakarta Barat misalnya ya, itu dia dapat
Blokgren literasi, tapi dia nggak ada FASDA-nya. Nah, jadi dia bisa nyari dari mana nih gitu. Nah, ini justru sangat aplikasinya itu sangat memungkinkan terjadinya adalah di tingkat kabupaten kota atau provinsi, Pak. Karena mereka yang tahu mana yang dapat Blokgren juga gitu. Sehingga kalau mau sukses mengawal itu yaitu dari tingkat kabupaten kota dan provinsi. Itu ya Pak Susanto ya. Berarti Tadi, kita Pak, berkoordinasi dengan, karena kasus di lapangan khususnya di Jawa Timur itu macam-macam, Bu. Misalnya kita ada di Kota Madiun itu Fasprop ada, Fasda ada. Blokgren nggak Jangan dapat. Blokgrennya, Bu, MGMP-nya aja nggak ada. Nggak ada, iya. Nggak Terus ada. nganggur gitu. Ya, penganggur seperti itu. Nah, jadi makanya Bapak harus koordinasinya itu per provinsi. Nah, jadi kalau per provinsi itu apa namanya, Bapak bisa aja membantu ke kabupaten lain yang dapat Blokgren tapi nggak ada FASDA-nya, nggak ada Faspropnya. Nah, gitu. Itu yang bisa memetakan kan dari provinsi ini, Pak. Makanya komunitas yang kita bangun tidak saja komunitas MGMP ya, tapi komunitas FASDA, komunitas Fasprop, komunitas IN itu. Sehingga masing-masing sudah punya, tidak dibiarkan lepas masing-masing gitu, Pak Susanto ya. Berarti kita membantu teman-teman yang dapat Blokgren. Iya, nanti siapa-siapa betul. yang mungkin bisa dipanggil untuk wilayah, misalnya untuk betul. wilayah kerja. Kalau saya rencananya kan wilayah kerja ini ada Fasprop sama Fasdanya ini. Jadi nanti yang nggak ada Fasdanya bisa, berarti kan double, Bu. Ada yang double berarti. Maksudnya? Misalnya di kita, saya Banyuwangi itu dekatnya ada yang dari Jember. Nah, Jember sendiri kan juga dapat Blokgren. Nah, berarti saya mengundang Fasda dari Jember untuk di Banyuwangi. Berarti si Fasda ini kan juga double nanti. Pada masalah seperti itu. Ya kalau bisa yang membantu ini yang seperti Bapak tadi, Madiun yang nggak ada Blokgrennya gitu, yang membantu gitu. Tapi kalau ke Jember kan kejauhan ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin Faspropnya bisa turun gitu Pak. Oh, berarti jadi Fasprop bisa turun. Bisa. IN juga bisa turun Pak. Kalau di situ ada IN-nya. Pengawas juga bisa turun. Jadi gini Pak, untuk monitoring on itu bisa melibatkan IN, Fasprop lain yang bisa di situ gitu. Makanya perlunya duduk bareng di antara IN, Fasprop, Fasda yang ada di wilayah tersebut itu maksudnya. Oke, satu lagi Bu. Nah, untuk monitoring. Nah, tadi siang ini juga disampaikan kalau monitoring itu nanti dari Fasprop, fungsinya salah satu fungsinya untuk monitoring. Nah, kalau di tempat yang tidak ada Faspropnya dan tidak ada pengawas nah, untuk monitoring berarti kan kita mendatangkan dari luar misalnya. Berarti karena di anggaran Blokgren itu kan tidak ada transport untuk monitoring, atau mungkin diadakan atau seperti apa? Pak, ada. Untuk on ya, kegiatannya itu untuk pendampingan on, judulnya itu sebenarnya pendampingan on ya. Itu ada. Jadi transportnya boleh dibayarkan. Oke, berarti untuk monitoring on. Fasprop itu. Iya, untuk on ya. Monitoring on itu boleh dilakukan oleh Fasprop, IN, Fasda, pengawas gitu. Jadi itu boleh dianggarkan untuk transportnya. Dan untuk anggaran itu sebenarnya saya bisa aja ya, kalau menurut saya ada penyesuaian gitu ya, asalkan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melenceng dari kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan. Khususnya misalkan tadi kalau tidak ada Fasdanya, terus dia harus mendatangkan Fasda dari luar. Nah, itu kan berarti sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berikutnya ada yang resen lagi ini. Bu Ana boleh minta maaf Bu Ana sedikit aja. Maaf ya Bu Ana. Ya Bu. Di kelas kami ada Fasda dari geografi Bu. Dia ekonomi. Dia daftar Fasda ekonomi tapi dia mapelnya geografi. Iya, itu tadi bapaknya nanya gitu. Statusnya apa? Apakah masih apakah dia mundur atau terus gitu Bu? Tapi dia lolos ya seleksi ya? Lolos. Ya itu yang terjadi di lapangan Bu. Di sini juga ada tuh BK. BK itu yang satu
yang benar-benar ngajar BK dan background BK itu cuma satu nih di Palembang, yang 5 enggak semua. Nah, jadi yang kayak gitu bagaimana Bapak Ibu, karena dia sudah lolos FASDA ya, bagaimanapun ya dia harus mengerjakan, karena kan untuk pelatihannya dia bisa, tapi yang tadi saya bilang berarti dia harus bekerja sama dengan MGMP gitu kan, yang mengajukan proposal itu gitu. Nah, tapi kalau yang melenceng banget nih, misalkan dia geografi, tapi memang di madrasah itu kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, mungkin dia terutama yang di swasta dia guru geografi, tapi dia juga ngajar ekonomi dan lain-lain misalnya, jadi dia makanya dia maju gitu. Ya simpelnya sih kalau dia sudah lulus FASDA terus sudah ikut TOT dia bisa menjadi FASDA gitu sih Bu gitu. Mungkin hasilnya akan beda kalau dia ini gitu ya. Baik Bu Ana, terima kasih. Ya. Silakan Pak Yasmi ya. Yasmi Marlis nih resen. Pak Juanda. Saya Bu bisa? Pak Yasmi. Oh iya, ini Bu Fitria ya? Oh iya. Ya, Assalamualaikum Bu Ana. Ya. Ini menyampaikan terima kasih ya bisa bergabung. Ini menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman FASDA yang di Jogja. Ini ada beberapa pertanyaan saya sampaikan J. Ini ada beberapa termasuk di daerah Jogja. Ini kita di DIY itu ada 3 MGMP yang insya Allah 3 MGMP itu punya dapat blok grant semuanya tiga-tiganya. Jadi nah, di satu sisi ekonomi Bu, ekonomi ya. Ya di satu sisi FASDA kita itu hanya 1. FASDA kita jadi dari MGMP-nya ada 3, jadi ada DIY 1, DIY 2, DIY 3. Kemudian FASDA-nya itu hanya 1, FASPROF-nya hanya 2, FASIN-nya 1, IN-nya 1. Cukup nah itu, nanti itu bagaimana? Apakah atau tadi berarti bisa turun ya di FASDA, FASIN? Oke. Terus yang berikutnya Bu, ini tadi menegaskan Pak Sinten yang tadi dari Jawa Timur. Tadi memang untuk Pak Susanto ya, Pak Susanto tadi untuk transport itu memang bisa dibayarkan gitu ya dari anggaran blok grant, tetapi untuk honor yang tidak diperkenankan ya karena sama-sama di Kementerian Agama. Nah kemudian kalau kita memanggil dosen atau praktisi gitu bisa Bu untuk mengajar di untuk kegiatan kegiatan untuk blok grant itu kegiatan blok grant. Nah, bisa Bu? Ya, bisa. Jadi gini Bu, kalau untuk honor itu kan memang nggak bisa honor, tapi kalau uang harian bisa. Uang harian kan misalnya sehari 150.000 ya. Itu untuk pelatihan, tapi pelatihannya itu jangan sampai jam 12 sudah selesai gitu. Jadi ya sampai jam 2, jam 3 gitu ya, lebih dari 6 jam. Nah, itu boleh dibayarkan uang hariannya 150.000 per hari. Lalu kalau transportnya kan at cost berapa gitu, itu bisa. Terus misalnya Bu, ini satu lagi, jika dana blok grant-nya ini ada daerah yang dana blok grant-nya itu tidak lulus di tingkat pusat, kemudian apakah ini pertanyaan apakah kegiatan MGMP kabupaten tetap berjalan padahal FASDA-nya itu ada seperti itu Bu? Oh ya bagus. Kalau memang FASDA-nya ada dan dia belum dapat blok grant, FASDA-nya bisa aja Bu menghidupkan MGMP gitu sehingga bisa diajukan barangkali di periode kedua nanti gitu. Itu malah lebih bagus begitu. Jadi dia memang penggerak tadi kan ya. Izin bertanya Bu Ana. Oke, Pak Juanda silakan. Matursun Ibu. Yang pertama, bila FASDA-nya tidak ada dan dana blok grant-nya juga tidak cair, apakah instruktur provinsi atau fasilitator provinsi tidak melakukan apa-apa karena FASDA tidak ada di kabupaten tersebut, blok grant-nya juga tidak cair? Itu yang pertama. Yang kedua, bila dananya tidak cair, terus MGMP ini tidak ada kegiatan, artinya yang dilakukan selama ini
terus berjalan, namun untuk kegiatan seperti in-on dan pelatihan seperti ini tidak dilakukan. Apakah bisa demikian, Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, FASDA tidak ada, Blokren tidak ada. Terus ngapain kan tadi ya Pak ya? Nah ini sebenarnya makanya untuk FASDA ini Pak, silakan bergabung di setiap provinsi gitu ya. Artinya kalau misalkan dia tidak, kabupatennya itu belum ada MGMP atau udah ada MGMP tapi belum dapat Blokren, dia bisa membantu kabupaten lain yang mendapatkan Blokren seperti itu. Itu yang pertama ya Pak. Kosong nggak ada. Kemudian kita menunggu dihubungi FASDA atau menawarkan diri, Bu? Menawarkan ini sesama FASDA harus buat komunitas Pak, gitu. Dalam satu provinsi sesama FASDA ini buat komunitas FASDA provinsi Aceh misalnya. Nah, setiap mapel mereka punya komunitasnya gitu Pak. Jadi mereka yang bisa saling diskusi gitu ya. Makanya di RTL nanti itu mereka berkumpul satu provinsi Pak. Tiap mapel itu. Tujuannya adalah mereka itu bisa saling membantu antar kabupaten terdekat gitu. Artinya ya, Pak, ya? Untuk FASPROP turun ke daerah menunggu diminta atau menawarkan diri. Nah, sebaiknya FASPROP itu ikut terlibat dalam diskusi itu, Pak. Gitu. Jadi FASPROP ini kan ibaratnya yang membimbing FASDA-FASDA ya. Jadi ketika ada komunitas FASDA ini FASPROP-nya ada di dalamnya Pak Permapel. Jadi mereka ini adalah satu komunitas yang saling mengisi gitu ya. FASPROP-nya itu yang melakukan pendampingan. Jadi ini tujuannya adalah baik IN, FASPROP, FASDA ini sama-sama menjadi penggerak gitu. Jadi kalau penggerak itu kan kita yang bergerak Pak, kita yang mendatangi gitu, bukan kita yang menunggu-nunggu gitu, dihubungi gitu. Jadi FASPROP dan FASDA bahkan IN pun juga harus sering-sering nanya gitu, gimana di Aceh gitu ya. Kayak kita di ekonomi nih Pak, kan ada komunitas kita ya, FASPROP se-Indonesia itu kan. Nah, di situ kita akan saling kontrol nih Pak, gimana kondisinya di Aceh, atau dari Aceh bisa saja menghubungi gimana kalau kondisinya seperti ini gitu. Jadi kita memang yang harus aktif Pak. Kalau Bapak sebagai FASPROP berarti nanti Bapak yang aktif untuk mendampingi FASDA-FASDA ini di kabupaten, menanyakan kalau perlu gitu ya, kondisinya seperti apa, sudah ada petanya, kabupaten mana aja yang dapat Blokren, FASDA-nya ada berapa, tadi kayak di Bu Fitria di Jogja ya, yang dapat Blokren 3, FASDA-nya 1, FASPROP 2, IN 1 gitu. Berarti bisa turun semua ini, FASPROP-nya bisa turun, FASDA-nya bisa turun, IN-nya bisa turun. Nah, peta-peta yang kayak gini ini Pak, yang harus dimiliki ya Pak, oleh para FASDA. Nah, kalau FASDA-nya bukan pengurus MGMP, berarti harus mendatangi pengurus MGMP-nya, dapat Blokren nggak, misalnya. Itu pertanyaan pertama ya Pak. Yang kedua, dananya tidak cair, MGMP berjalan. Nah, kalau tadi hampir sama ya dengan yang pertama, bahwa MGMP ini kan, Blokren ini kan sebenarnya pemantik saja gitu ya Bapak Ibu ya, untuk menghidupkan di awal bagi MGMP yang sebelumnya belum pernah hidup gitulah. Tapi saya yakin banyak juga MGMP yang sebenarnya sudah jalan gitu ya. Jadi kalau memang dia tidak ada Blokrennya ya MGMP sebenarnya FASDA bisa aja dia berbagi materi yang dia dapatkan untuk menghidupkan MGMP tersebut sehingga dia bisa mengajukan untuk di tahap berikutnya Blokrennya ini gitu. Karena kenapa dia sampai tidak cair nih kan pasti ada sesuatu masalah penyebabnya ya, apakah MGMP-nya belum di SK-kan dan seterusnya. Demikian Pak Juanda ya. Siap Ibu, terima kasih. Berikutnya izin Bu Ana, Bu Ana. Silakan Pak Bu Yasmi ya. Silakan. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan teman juga. Di sini saya menanyakan tentang pada kami di Sumbar itu untuk kimia kita ada 5 FASDA, 2 FASPROP untuk gelombang 1 ini. Kemudian nanti akan ada juga untuk di gelombang 2. Yang menjadi pertanyaan kami,
kami di kimia ada wilayah 1, 2, 3, dan 4 dan ada kabupaten kota juga yang kemarin penerima blok grant. Nah, di tempat wilayah gabungan itu ada yang tidak ada Fasdanya. Gelombang 1, tapi ada di gelombang 2. Iya. Nah, itu bagaimana mensiasatinya. Kemudian juga ada Fasda yang bukan guru dan juga belum bergabung di MGMP. Itu bagaimana kita nanti tadi di dalam penyimpan materi mereka bertanya kami ini bagaimana, apakah nanti boleh ikut dalam kegiatan PKB atau hanya sebatas ikut pelatihan ini saja. Kemudian yang ketiga juga pada umumnya Fasda sudah pengurus, tapi ada beberapa Fasda yang bukan pengurus. Nah, nanti dalam penyusunan PKB itu kan kemarin kita pengurus yang menghandle gitu. Sehingga alhamdulillah ada beberapa di antara kita yang proposalnya disetujui. Nah, itu apakah nanti Fasda yang seperti itu hanya datang untuk sebagai pemateri saja atau memang MGMP? Nah, itu triknya bagaimana? Karena tadi memang cukup hangat diskusi tentang akan cairnya dana PKB ini di tanggal 12. Tapi alhamdulillah tadi kami sempat dikunjungi oleh Kasih Guru. Itu akan ada rencana pertemuan secara daring untuk penerima bantuan ini. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan. Itu terkait PKB. Kemudian di sini saya juga berharap nanti Ibu bisa men-share PPT yang Ibu sampaikan malam ini beserta RTL ini. Kemudian kalau bisa sudah ada di sini karena nanti teman-teman bisa menyesuaikan mungkin sedikit ada keraguan nih teman-teman, ada pengisian nanti kepala sekolah dan pengawas. Nah, kepala sekolah yang mana? Apakah kepala sekolah mereka di tempat tugas atau kepala sekolah yang mana? Terus pengawas yang mana gitu? Apakah nanti di PKB kita mengundang kepala sekolah atau mengundang pengawas sehingga itu yang disebut, atau pengawas di tempat sekretariat MGMP itu, karena kita ada gabungan itu Bu kan. Karena tidak mencukupi gurunya, kita membuat wilayah gabungan 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih, Bu. Baik. Itu saja. Ya. Banyak nih pertanyaannya. Iya, Bu. Iya. Oke. Jadi yang Fasdanya ada 5, Faspropnya 2. Ini kimia ya, Bu ya. Nah, ini berarti tadi kasusnya sama ini dengan yang di daerah lain, Bu, bahwa Fasda yang utama ya, ini karena ini kan ibaratnya panggungnya Fasda nih. Kalau Fasdanya ada, berarti Fasdanya yang laksanakan di kabupaten kota tersebut. Tapi kalau Fasdanya tidak ada, berarti Faspropnya yang turun. Faspropnya nggak ada, baru IN yang turun. Seperti itu. Tapi bukan berarti kalau bisa tidak gitu. Jadi Fasprop dan IN itu wajib melakukan pendampingan, Bu. Kenapa? Agar ibaratnya ini latihan berantai ya, memandikan gajah itu tetap menjadi memandikan gajah gitu. Jangan sampai memandikan gajah jadi memandikan ayam atau ngalap meja gitu. Jadi tetap tanggung jawab moral kita itu sebagai Fasprop dan IN itu sampai ke sana gitu. Meskipun di situ Fasdanya lengkap gitu, Bu ya. Lalu aduh yang kedua tadi saya lupa. Yang ketiga ini kalau Fasdanya pengurus, nah ini malah bagus. Dia tinggal jalan, dia tahu dia ngajuin apa, dia tahu dapat blogeran atau tidak, tinggal melaksanakan kalau Fasdanya pengurus. Nah, jadi dia
bisa aja dia minta bantuan Fasprop atau dari Fasda lain untuk membantu sebagai fasilitator juga boleh. Misalkan nggak harus sendirian ya dia tuh seperti itu kondisinya. Jadi kalau dia pengurus malah bagus Bu, nggak susah-susah nyari-nyari kan? Itu ya, ya. Yang kalau yang bukan pengurus dan bukan pula bagian dari MGMP itu. Iya, itu banyak. Itu dia yang harus proaktif tadi, Bu. Jadi dia yang harus proaktif. Pertama, dia harus lapor dulu ke Kasih Penmatnya bersama Fasda-Fasda lain kan gitu ya. Nah, jadi dia bukan guru tapi Bu. Ya, nggak dia apa-apa. Bukan guru. Tapi kalau dia sudah menjadi Fasda, dia harus tetap di RTL-nya ini dia kan harus ini Bu, melapor ke Kasih Penmat gitu. Karena dia status dia udah Fasda, tugas Fasda adalah mendampingi MGMP, maka dia juga harus melakukan ini gitu. Seperti itu, Bu. Ya meskipun bukan pengurus MGMP dan nggak mengajar itu, dia harus melaporkan ke Kasih Penmat bahwa dia adalah Fasda kimia misalnya gitu. Dan dia nanti ke kepala sekolah tempat sekretariatnya atau itu bukan di RTL yang Bu, lain didampingi di susunan acara pengawas. Di susunan acara yang mana Pak? Yang tadi ada contoh susunan acara menyampaikan materi ada Bu di dalam ada bersama Fasda yang lain didampingi Fasda. Itu pertanyaannya apa Bu? Nah itu ini kumpul dengan Fasda pengawas yang itu kasihan Fasda pengawasnya ya, karena kan kalau ada semua itu ada 15 mapel di tiap Fasdanya. Terima kasih Bu. Kan Nah, jadi pas di waktu acara dia sebagai Fasda dia bisa dapat uang harian gitu. Itu kalau transportnya sih sekali ya, karena itu cukup dia terus. Jadi tidak domba ya. Kalau tempat nggak bisa. Iya. Ya, makasih Bu. Ya. Cukup. Bapak Ibu, ada lagi? Cukup. Bu. Dari Jogja
BK-nya di provinsi. Kemarin melaporkan nanti kan MGBK ya, ya atau MGMP. Kemudian terkait dengan in-nya itu berarti nanti yang akan melaporkan itu kan berarti Fasda ya Bu ya, tanggung jawabnya Fasda ya Bu. Iya. Bu, terkait kami berarti ada 5 penjelasan tadi berarti nanti terkaitan yang akan mengelola atau pada waktu apakah kami ketika kami mengisi ini kebetulan di situ kemarin waktu pengajuan kan kami statusnya juga pengurus status apa Bu Pasprov gitu Bu. Nah saya juga itu terkait dengan transportnya tadi Bu, pemberian transport kepada Pasprov yang sekaligus pengurus kemudian nanti dia juga sebagai pelaksana tadi itu gimana ya Bu ya? Kalau itu tadi udah sama ya Bu ya, kalau transport itu kan nggak boleh double. Jadi kalaupun dia sebagai pengurus, dia sebagai Fasda, dia juga sebagai anggota ya transportnya sama ya satu. Nah tapi kalau dia sebagai Fasda dia bisa dibayarkan sebagai Fasdanya itu uang harian. Kan ada uang harian gitu. Uang hariannya nggih pada waktu kegiatan itu ya pelaksanaan. Ya kalau dia monitoring ke MGMP ke guru-guru pada saat on ya dia bisa dibayar lagi transportnya. Oh iya. Gitu. Berarti nanti yang monitoring itu bisa dilakukan tadi ya Bu ya dari unsur Fasda, bisa dari Prof ataupun pengawas pembina ya Bu ya. Walaupun pembina itu tidak mengikuti ini Bu, sebagai Prof ataupun Fasda? Nanti pengawas-pengawas itu Bu, nanti akan semuanya itu mendapatkan pelatihan terkait MIQE oleh Pokjawasnya masing-masing. Jadi mereka akan mendapatkan ini, apa namanya, pengetahuan tentang, ya betul, gitu, tentang bagaimana, ya. Baik Bu, J. Tadi Bu, karena kan nanti yang MG Bu, berarti nanti untuk pelaporannya itu sama Fasdanya ya Bu ya? Iya, betul. Jadi gini Bu, memang untuk in-on-in ini kan Fasda yang tahu ya. Kalau Fasdanya sekaligus pengurus kan dia apa namanya, dia akan memahami gitu. Tapi kalaupun ternyata Fasdanya ini bukan pengurus, nanti dia yang membantu pengurus untuk melaporkan kegiatannya. Karena kan nanti pertanggungjawaban Blok Grant pun itu ada kegiatan in-on-in-nya kan. Ya. Karena yang diajukan itu kan Blok Grant-nya in-on-in juga polanya. Jadi itu akan menopang pengurus gitu Bu. Oh seperti itu ya. Ya baik. Artinya satu tim gitu ya Bu. Iya betul. Ya. Dalam melaksanakan ini ya Bu, amanah tersebut ya Bu ya. Bu, bisa lanjut sedikit Bu, mengenai ini Bu, mengenai besarnya uang harian untuk Fasda atau untuk Pasprov yang turun di dalam kegiatan harian itu, kita referensinya kemana? Itu referensinya itu ada di itu Pak di RKAL ya istilahnya itu RKAL. Ya RKAL. Oh iya. Itu kalau tidak salah sekitar 150.000 per hari. Iya. Untuk fasilitator. Kalau untuk anggota transport anggota nggak ada Pak. Kalau anggota transport aja. Transport itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kalau jauh misalkan melebihi 200.000. Oh bukan, maksudnya di daerah masing-masing itu disesuaikan dengan tarif ya, apa istilahnya, tarif daerah itu berapa gitu. Iya, makasih.
Siapa yang duluan tadi? Halo, saya Ibu yang duluan. Oh iya ya, yang lain dulu ya Pak. Oke, silakan. Ibu saya. Ya silakan Bu. Bu, saya mau nanya, makasih sebelumnya atas izin ininya ya. Saya mau tanya, jika misalnya FASDA-nya tidak ada, terus MGMP-nya juga tidak dapat blogren, dan FASPROF Awas nanti ngambil nggak nih? Profnya tidak ditempatkan di provinsi asal, artinya profnya itu di provinsi yang lain. Bagaimana itu, Bu? Oh, berarti profnya yang ngasih tahu atau izin ke Kanwil kali ya Bu, karena Kanwil lapor ke Kanwil gitu. Ya ini gimana? Oke, baik Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Bisa ya Bu. Ini kaitan monitoring Bu. Halo. Ya Pak, silakan. Kaitan monitoring, jadi ini kasus yang di lapangan, ini banyak yang sama. Jadi ketika enggak gini Bu. Jadi ketika untuk pelaksanaan monitoring itu nanti kita mengundang untuk dimonitori atau seperti apa? Karena kasusnya misalnya ketika FASPROP-nya menjadi apa namanya fasilitator di MGMP, dan kebetulan di kabupaten itu pengawasnya kan tidak ada FASDA pengawas ataupun seperti itu bagaimana untuk proses monitoringnya itu? Apa kita menyampaikan kepada pengawas pembina untuk dilakukan monitoring atau seperti apa? Apa cukup dari FASPROP yang juga berfungsi langsung menjadi fasilitator di MGMP juga sebagai monitor itu? Ya, bisa Pak. Jadi monitoring ini kan monitoring pada saat on ya. Nah, jadi pada saat on itu kan misalnya anggota MGMP itu, kalau anggota MGMP kan minimal 15. Yeah. Nah, jadi nggak mungkin kan FASDA yang 1 orang ini dia melakukan monitoring ke 15 guru yang ada kan gitu. Nah, ini bisa mengajak FASPROP yang di daerah tersebut, atau mungkin pengawas yang di daerah tersebut, atau bahkan pengurus MGMP yang di daerah tersebut untuk ikut melakukan monitoring. Seperti itu Pak. Itu Pak. Ya. Cukup? Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Semua peserta itu tadi Bu, tidak sampling ya Bu ya? Sampling aja lah Bu, minimal samplingnya itu per wilayah Bu. Misalkan ada berapa guru ini kan asalnya dari berbagai kecamatan misalnya ya, nah, dari daerah mewakili lah gitu, daerah mana-mana gitu. Kalau memungkinkan, kalau mau memungkinkan semua silahkan, tapi kalau enggak itu tadi ya, sebenarnya kita itu ingin memastikan tadi memandikan gajahnya itu benernya sampai ke murid gitu. Lagi kan Bapak Ibu peserta Bu, terkait peserta yang mengikuti program itu, dalam program itu boleh dari anggota MGM yang lainnya Bu, karena kan gini, kebetulan kan kemarin itu waktu pengajuan itu kan jumlahnya itu tidak terakomodir semua Bu. Ya, yang lain yang tidak termasuk di dalam program itu boleh mengikuti kegiatan ini ataupun boleh, tapi pertanggungjawabannya itu Bu
tadi gitu loh. Nggak usah bingung Pak, kita jalanin saja. Iya, makanya dengan kebingungan kalau jalan itu kan numpuk-numpuk, Bu. Ya gini Pak, kita ambil posisi positifnya ya. Jadi tadi saya juga ikutan ya, karena di provinsi itu kan saya juga IN ini ya, siap. udah banyak titik gitu ya dari MIN TSMA, sehingga kayaknya Kanwil itu kan merasa tanggung jawab untuk ini kan dana gitu ya, jangan sampai nanti pelaporannya itu merah ibaratnya gitu. Nah, jadi sisi baiknya adalah bahwa kita ini memang dikumpulkan bersama itu untuk mengatur nih bagaimana teknisnya di lapangan, termasuk kita di DKI itu Pak punya koordinator-koordinator nih, koordinator IN siapa, koordinator Fastprop siapa, koordinator Fasda siapa. Nanti koordinator Mapel per jenjang juga ada. Nah, jadi nanti kita kayak gini, kita kalau mau nanya tentang ini tuh, nih siapa nih penanggung jawabnya nih, gitu, pelaporannya ke siapa. Nah, di situ dipetakan tadi Pak, titik-titik yang mendapatkan block grant itu Mapel ini di mana saja, Fasdanya ada apa enggak, lalu nanti mekanismenya gimana. Nah, itu diatur oleh koordinator Mapelnya masing-masing Pak, gitu. Perjenjang kan ada, tadi sudah diputuskan nih, misalnya siapa gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah ya tadi untuk melakukan pendampingan dan melaksanakan teknisnya di lapangan itu biar bisa dilaksanakan itu. Jadi kalau masalah RTL yang sekarang disusun nanti para Fasda itu kan sebenarnya RTL-nya ini adalah isinya adalah rencana-rencana ya. Rencana itu mau dilaksanakan kapan gitu Pak. Nah, jadi itu disampaikan ke Kasipenmat nanti. Memang kita itu asumsinya adalah Fasda itu kan adanya di kabupaten, jadi kita lapornya ke Kasipenmat. Kalau ke Kanwil itu sebenarnya kita urusannya adalah terkait dengan koordinator-koordinator kita gitu Pak. Nanti misalkan Bapak Fastprop apa Pak? Bahasa Indonesia Bu, satu-satunya. Oh bahasa Indonesia, satu-satunya Fastprop ya. Tapi Bapak ada Fasda MTS atau MA Pak? Oh MA ya. MA itu Fasdanya 2. IN-nya 1. Ada kan? Ada Wilma ya? Iya. Oh, Wilma. Wilma ada itu ada. Ya udah itu berkoordinasi nanti mendampingi Fasda yang bahasa Indonesia. Itu tadi in saya nggak mau main bola, ngerain bola gitu loh. Tunggu dipancing dulu. Maunya congklak gitu. Oke, terima kasih Bu Ana ya. Ya, sama-sama. Udah cukup Bapak Ibu, udah malam nih. Bu minta PPT sama dokumen. Udah saya share di atas Bu, udah di chat semua udah saya. Mungkin kepotong Bu, karena ada yang keluar masuk, boleh di share ulang Bu. Oh iya, saya share ulang ya. Satu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fastprov BK dari DKI, tapi diperbantukan di Jawa Barat. Itu bagaimana tindak lanjutnya Bu? Oh iya, nggak apa-apa Bu. Tapi nanti ketika pelaksanaan di PKB-nya, Ibu berarti harus kembali ke DKI. Tuh. Tapi ada tapi nih ya. Tapi karena Ibu sudah ini Pak Erlan ya. Tapi karena Ibu sudah berkecimpung di Jawa Barat ya, berarti Ibu punya tanggung jawab moral untuk mendampingi teman-teman yang di Jawa Barat yang sekarang ini. Tapi secara garis gitu ya, secara garis si Ibu kembali ke provinsi masing-masing. Tapi secara moral, karena berarti kan Jawa Barat kekurangan gitu ya. Nah, jadi Ibu bisa membantu gitulah. Menjadi konsultasinya ya ke sana gitu. Jadi jarak jauh saja gitu ya Bu? Ya, betul ya. Terima kasih. Ya kalau mau jarak dekat juga boleh, silahkan. Bu Ana, silakan Pak Erlan. Ya. Di zona 3 sudah 22.30. Saya izin membacakan kesimpulan. Silakan Pak Erlan. Dan nanti mohon dikoreksi kesimpulan ini kalau ada yang keliru. Pertama, untuk teknis pengisian RTL besok ya,
Pertama, kumpul Pasda per provinsi bagi kelas COT Pasda yang di dalamnya terdapat Pasda lebih dari satu provinsi. Ya. Jadi kalau lebih dari satu provinsi, kumpul per provinsi. Yang kedua, kumpul Pasda beberapa kabupaten terdekat bagi kelas COT Pasda yang pesertanya berasal dari betul. Berasal dari satu provinsi ya, yang terdekat kumpul. Kemudian yang ketiga, pengisian LKRTR dilakukan secara individu oleh masing-masing Pasda. Jadi walaupun berkumpul tapi tetap masing-masing membuat. Kemudian isi LK sesuai dengan proposal yang diajukan MGMP. Kemudian bagi Pasda yang kabupatennya tidak terdapat MGMP yang mendapat blokren, silakan bantu kabupaten lain yang MGMP-nya mendapat blokren. Kemudian yang keenam, bagi kabupaten yang terdapat MGMP yang mendapat blokren namun tidak terdapat Pasda, ya, silakan Pasda kabupaten terdekat membantu di bawah koordinasi Pasprov dan IN di provinsi tersebut. Ya. Kemudian yang ketujuh, IN dan Pasprov dapat turun mendampingi kegiatan MGMP jika tidak terdapat Pasda atau kekurangan Pasda. Kemudian yang kedelapan, Pasprov silakan membuat pemetaan penempatan Pasda dan pemetaan MGMP yang mendapat bantuan blokren. Supaya nanti ada peran Pasprov setelah ini. Kemudian kumpulkan LKRTL TOT Pasda kepada Pasprov. Nanti bikin drive Pasprovnya kumpulkan di situ. Kemudian ke-10, Pasda yang di kabupaten asalnya terdapat banyak MGMP yang mendapat blokren, untuk kegiatan monitoring dan evaluasinya silakan berbagi peran dengan Pasprov. Jika tidak terdapat Pasprov di provinsinya, silakan lakukan pada salah satu MGMP yang dijadikan sampel. Ini kegiatan evaluasinya, Bu. Kemudian terakhir, Pasprov yang mengisi TOT Pasda di provinsi lain, seperti yang tadi sampaikan, di ekonomi juga ada, pada saat kegiatan MGMP silakan kembali mendampingi kegiatan MP di kabupaten asal. Gitu, Bu. Ya. Itu atau provinsi asal ya. Ya, atau provinsi asal. Iya. Itu kesimpulannya, Bu. Iya. Sudah cukup, Bu? Cukup. Tapi dia secara moral boleh juga dia mendampingi secara moral ya. Oke, nanti kita. Ya. Herlan, tolong itu di-share Pak Herlan. Siap, Pak, siap. Ya. Di-share, Pak, di-share. Oke, siap. Share ya. Share. Nanti ditransfer secara non tunai ya. Oke, terima kasih. Di chat boleh. Siap. Di chat boleh. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Ana. Tentu ini bukan diskusi yang terakhir, kita masih bisa mengembangkan diskusi di WA Group atau di kesempatan lain. Demikian, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.